Nia Mirza Al-Fadzi hadir. Adik Salsa Hadir. Siti Haryanti Hadir. Theo Ramdan Hadir. Ujla Sakira Hadir. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sehat kan enak, kita bisa beraktivitas dengan baik, ya kan? Siswa kelas 6 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 6 semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk semangat. Hebat. Sudah fokus, sudah siap, sudah semangat. Kita lanjut belajar ya. Yuk kita nyanyi lagu wajib dulu Merdeka. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pertempuran yang ada di Indonesia. Coba sebutkan pertempuran apa saja? Di Ponorogo, di Surabaya. Apa sih tujuan mereka menjajah negara kita? Untuk menjadi kekayaan. Ya, ada 3 G ya. Yang diingat. Apa G yang pertama? Mencari Kekayaan. G yang kedua? Menguasai Indonesia. G yang terakhir? Itu apa? Menyebarkan agama Islam. Tujuan bangsa asing menjajah negara kita. Ya, ada 3 G. Nah, hari ini kita belajar tentang kemerdekaan dan peristiwanya. Ya, tujuannya adalah, nah, tujuannya nih. Tujuan yang pertama, yuk, setelah menyimak materi melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan rangkaian peristiwa kemerdekaan dan peristiwa kemerdekaan. Yang kedua, setelah mengamati video yang ketiga, yang keempat, nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, ada 4. Nah, coba Ibu sekarang pengen tanya. Nah, apa sih perbedaan ketika sebelum merdeka dan sesudah merdeka? Ada yang tahu? Ya, Alif? Sebelum merdeka, kita dipaksa untuk kerja rodi dan mereka tidak memberi upah. Tapi setelah merdeka tidak ada lagi kerja rodi, tidak ada peperangan, negeri kita aman. Iya, betul. Sebelum merdeka kita dijajah, kita dikerja paksa atau romusa tanpa dibayar atau diberikan upah. Nah, setelah kemerdekaan kita hidup bebas, hidup tenang ya, belajar dengan tenang ya, tidak ada peperangan ya, semuanya aman. Yang kedua, bagaimana sih cara mempertahankan kemerdekaan? Ada yang tahu? Ya, Lala? Belajar dengan giat dan tidak malas-malasan dan memikirkan hal-hal yang positif. Nah, betul tuh. Seusia kalian, cara mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara rajin belajar,
rajin sekolah, ya, taat terhadap aturan-aturan yang berlaku, ya. Coba yang terakhir, siapa sih presiden pertama Indonesia? Soekarno. Hebat ya, tahu ya. Nah, lanjut. Nah, coba sih, amati ini gambar apa? Sedang apa? Coba sebutkan petugas yang ada di gambar ini. Ya, Yoga. Pemimpin upacara, pembina upacara, pengibar bendera merah putih. Betul. Apa sih tujuan dari gambar tersebut? Tujuan dari upacara apa? Iya, Eja. Melatih kedisiplinan, menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mengenang jasa para pahlawan. Iya, betul tuh. Melatih kedisiplinan, mengenang jasa para pahlawan karena para pahlawan sudah berjuang untuk merdeka. Ya. Selanjutnya kalian simak video ya, siapkan alat tulisnya, catat hal-hal yang penting. Halo anak-anak hebat semuanya. Ayo kita fokus ya untuk mulai belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA Bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik 3, kemerdekaan dan peristiwanya. Anak-anak hebat, sebelum proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, ada beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi. Yang pertama adalah berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan itu membuat jalan bagi Indonesia untuk merdeka. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. AI function. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, dapat. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Bung Hatta dibawa oleh Sultan Yusuf Punto ke Rengas Dengklok. Dan selanjutnya golongan muda dan tua berunding dan sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan besok pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hebat. Siapa lagi yang mau menyimpulkan video pertama? Oke, Najla. Soekarno yang menulis dan membacakan proklamasi. Yang menyusun Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Saiti Melik yang mengerti teks proklamasi. Fatmawati yang menjadi bendera merah putih. Iya, terima kasih Najla. Ya, betul. Lanjut, kita perhatikan yang video yang kedua. Hai anak-anak hebat semuanya, masih semangat ya mendengarkan materi selanjutnya. Kalian harus tetap fokus ya. Setelah kita merdeka, kita harus menjalankan bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme, seperti melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti ke museum, mempelajari sejarah bangsa Indonesia, mempelajari dan melestarikan budaya dan kesenian, serta membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, siapa yang mau menyimpulkan video yang kedua? Oke, Jeffrey. Cara mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme seperti melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti ke museum, mempelajari sejarah. Yang kedua, kita harus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, seperti kita harus saling menghargai keberagaman dan tidak membedakan suku, bangsa, dan agama. Yang ketiga adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Contoh kecilnya adalah ketika kalian berprestasi di berbagai bidang, belajar dengan giat. Iya, betul. Terima kasih, Jeffrey. Nah, ya, buka bukunya halaman 22. Coba, ya. Dibuka, sudah? Ya. Di situ ada nama-nama pahlawan yang sudah berjuang
dalam kemerdekaan. Nah, coba lihat ke depan. Yang pertama, ini ada siapa? Dia perannya tadi ngapain? Membantu Membaca teks. Menyusun teks. Hebat, menandatangani teks proklamasi. Ya, hebat. Yang kedua ada siapa ini? Muhammad Apa kata perannya? Apa? Menyusun teks proklamasi. Yang ketiga, apa perannya? Tanda tangan nggak Ahmad Subarjo? Ya, hanya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan presiden dan wakil presiden atas nama bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya ini ada siapa? Laksamana Tadasi Maeda. Selanjutnya Soekarni. Apa perannya? yang membawa Soekarno dan Muhammad ke Rengas Dengklok. Hebat Bapak yang membawa Muhammad Hatta dan Soekarno ke Rengas Dengklok. Fatmawati yang bendera merah putih. Dia adalah istri dari Soekarno. Yang terakhir tugasnya apa? Mengerti. Coba yuk kita baca bareng-bareng teks proklamasi berikut ya. Yuk 1, 2, 3. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yuk berdiri dulu, kita nyanyi pelajar Pancasila. Ya. Yuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Hebat. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya. Lembaga kerja peserta didik. Puzzle 1, puzzle 2 ini kembali. Jangan dulu dibuka. Sebelum kita kerjakan, persiapkan dulu alat dan bahannya. Styrofoam, lem dikeluarkan. Masih kelompok. Sudah? Ini belum tampaknya. Oke. Yuk, perhatikan sebelum kita mulai. Satu kelompok sudah mendapatkan 4 lembar kertas? Sudah. 2 kertas untuk menempelkan puzzle? Sudah? Sudah. Nah, 2 kertas lagi jawabannya puzzle 1 dan puzzle 2. Perhatikan semuanya. Nah, kalian menempelkan puzzle-nya di sini, ya, di kotak sini. Paham semuanya? Setelah puzzle selesai tersusun dengan rapi, nah kalian tebak gambarnya apa? Nah, kalian isi berdasarkan soalnya puzzle 1 dan puzzle 2 sesuai dengan yang di amplop, ya. Di amplop kan ada puzzle 2, berarti ini puzzle 1. Berarti jawabannya di puzzle 1 yang nah ini sini tadi jawabannya. Ya. Jangan sampai tertukar antara amplop 1 dan amplop 2. Yang rapi ya nempelinnya. Karena dinilai kerapihannya. Yang bagian kecil-kecilnya ini lemnya harus yang rada banyakan ya. Ya, mulai. Mana lemnya? Nanti kita sepakati nama-nama buah aja ya. Mau buah apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kelompok 5. Dinilai ya kerapiannya, kekompakannya sama ibu. Persiapkan siapa yang mau baca, siapa yang mau megang puzzle-nya. Ya Bu. Sudah balik lagi ya. Sudah? Siap semuanya presentasi? Sebelum maju kita nyanyi dulu tentang proklamasi.
Oke, kita mulai presentasi dari kelompok apel ya. Lanjut kelompok apel. Ya, di sini aja. Yuk, mulai. Dah, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok apel. Nama saya Adel, nama saya Rika, nama saya Salsa, Nama saya Yoga. nama saya Galau. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada pelajaran pertama, kami mendapatkan gambar pemilihan ketua kelas. Kaitannya pemilihan ketua kelas dengan cara mempertahankan kemerdekaan adalah melaksanakan demokrasi dengan cara voting suara. Sama halnya dengan pemilihan presiden. Pemilihan ketua kelas ini menanamkan musyawarah dan menjalankan hasil suara terbanyak. Menjadi seorang ketua kelas harus memiliki sifat jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Pada pelajaran kedua kami mendapatkan gambar Muhammad Hatta. Perannya adalah menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, dan menjadi wakil presiden yang pertama di Indonesia. Sudah? Siapa yang mau nanya kelompok satu? Oke, Najla. Bagaimana cara pemimpin yang baik? Cara menjadi pemimpin yang baik. Yuk. Caranya adalah selalu bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan mau mendengarkan kritik dan saran. Hebat. Dah. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jam. Kasih kanan, kasih kiri, kapungan. Udah kasih kanan, kasih kiri, kapungan. Udah kasih kanan, kasih kiri, kapungan. Udah kanan kiri, kasih udah. Udah. Kami dari kelompok aku, nama saya Lala. Nama saya Nena. Nama saya Raja. Nama saya Gibran. Nama saya Teo. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada pelajaran pertama kami mendapatkan gambar membatik. Mempelajari macam-macam batik karena itu merupakan ciri khas Indonesia. Dan kita harus menjaga seni batik ini dengan cara memakai baju batik agar dikenal oleh masyarakat luar, terutama masyarakat luar negeri. Pada pelajaran kedua kami mendapatkan gambar Soekarno. Soekarno perannya adalah menyusun proklamasi, menandatangani dan membacakan teks proklamasi. Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator. Ya, betul. Kenapa Soekarno disebut Bapak Proklamator? Karena dia yang membacakan proklamasi. Karena Soekarno yang membacakan proklamasi. Siapa yang ingin bertanya kelompok dua? Siapa? Apa jalan? Mengapa batik diambil negara Malaysia? Karena ingin menjadikan batik sebagai identitas budaya Malaysia dan batik sangat indah di mata dunia. Jadi kita harus menjaga ya identitas kita batik itu ya agar tidak diambil lagi oleh negara
belajar mengunjungi museum. Dengan mengunjungi museum meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air dan mengingat sejarah dan bukti kemerdekaan. Pada puzzle kedua, kami mendapatkan gambar Soekarni. Soekarni perannya adalah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Iya, betul. Siapa yang mau nanya ke kelompok? Ya, yuk. Mengapa benda sejarah dimuseumkan? Karena Untuk mengetahui benda-benda peninggalan zaman dahulu. iya, betul ya. Kenapa ada museum? Ya, karena kita agar tahu ada apa sih di zaman dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Mangga. Nama saya Alif. Nama saya Nadra. Nama saya Ayu. Nama saya Alam. Nama saya Dava. Pada puzzle pertama kami mendapatkan puzzle dengan gotong royong. Dengan gotong royong kita bersama-sama saling bahu membahu untuk merekatkan persaudaraan dan meningkatkan persaudaraan solidaritas. Selain itu dengan gotong royong kita saling membantu tanpa melihat perbedaan suku, bangsa, dan ras. Pada puzzle kedua kami mendapatkan Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati perannya sebagai yang menjahit bendera merah putih dan istri dari Soekarno. Siapa yang mau nanya ke kelompok 4? Tuh, ya, siapa berdiri? Bagaimana cara mengatasi orang yang tidak mau gotong royong? Mengingatkan selalu betapa pentingnya gotong royong itu. Iya, jadi kalau ada orang yang nggak mau gotong royong, kita selalu ingatkan ya bahwa pentingnya gotong royong itu. Apa sih manfaatnya gotong royong? Pekerjaan akan cepat selesai, meningkatkan solidaritas, persaudaraan. Ya, cukup ya. Cukup dari kelompok Manggis. Nama saya Yanti. Nama saya Reza. Nama saya Apel. Nama saya Jeffrey. Saya Dimas. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pada puzzle pertama kami mendapatkan gambar kejuaraan. Dengan mendapatkan juara, kita sudah berjuang untuk mencapai hasil yang baik. Sesuai dengan peran pahlawan kita yang sudah semangat berjuang untuk merdeka dan tidak pantang menyerah untuk mencapai tujuan. Ya. Pada puzzle kedua kami mendapatkan gambar Sayuti Melik. Sayuti balik. Iya. Perannya adalah mengetik naskah proklamasi yang telah disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Betul. Siapa yang mau nanya ke kelompok 5? Kelompok Manggis? Ya, Devi. Bagaimana cara untuk bersemangat lagi ketika lawan kita kalah? Kita tidak boleh menyerah karena semua itu butuh proses yang tidak sebentar. Kita harus belajar dari kesalahan dan meningkatkan kemampuan kita. Nah, betul. Jadi kalau misalnya kita misalkan lomba kalah, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus berjuang karena proses itu tidak sebentar, tapi lama. Kita harus berlatih terus, ya. Ibu kasih evaluasi ya sedikit ya. Semuanya gambarnya sudah cukup bagus, cuma ada yang masih bolong-bolong, ada yang masih kurang rapi, miring-miring, ya kan? Nah, dari 5 kelompok ini, yang paling hebat, yang paling rapi, semuanya hebat ya, semuanya hebat, yaitu kelompok Nanas. Tepuk tangan semuanya. Iya, Ibu perhatikan kelompok Nanas ini kelompok yang paling kompak, saling kerjasama, tidak ada yang saling mengandalkan, ya, semuanya saling bekerja sama. Berdiri lagi kita sedikit. Nah, siapkan barcode-nya. Kita game. Ya, masih ingat kan? Ya, kalau jawabannya A berarti huruf A-nya di atas. Kalau B berarti jawaban B-nya di atas. C-nya di atas, D-nya di atas. Semuanya gambarnya berbeda-beda, jadi tidak ada yang sama. Ini siapa tadi? Teks proklamasi kemerdekaan di Indonesia disusun di kediaman mana? Di rumah siapa? Oke. Nah, yang udah turun ya, yang namanya lewat.
membuat teks proklamasi dan membacakan teks proklamasi. Kita dapat meneladani dari para tokoh kemerdekaan untuk semangat dalam berjuang, berani dalam berkorban, dan pantang menyerah. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Dimas. Untuk mempertahankan kemerdekaan, kita harus menjaga keutuhan bangsa dan negara, melestarikan budaya yang beragam, dan melakukan hal-hal yang positif. Betul. Ya. Oke. Selanjutnya itu evaluasi ya. Nah, kalau ini dikerjakannya masing-masing. Kalau tadi AKPD berkelompok. Yuk, kerjakan masing-masing. Yuk, diisi masing-masing. Kalau sudah dikumpulkan. Yuk. Lagi, saya tinggal di doang ya? Ya. Sina mudah. Oke. Baru bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan hari ini? Bagaimana? Happy. Ya. Apakah kalian menemukan kesulitan? Tidak. Tidak. Apa yang masih belum kalian pahami? Ada tidak? Tidak. Apa yang kalian suka dari kegiatan ini? Hari ini apa? Apa lagi? Iya, suka ya. Baik ya, pertemuan berikutnya kita membahas tentang macam-macam nama benua. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Semuanya dirapikan dulu alat tulisnya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari baca doa terlebih dulu. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nanti ya di jalan. Iya.